Legendanya bahwa di Kaliputu itu kan dulu sebelum orang bikin jenang itu kan ceritanya ada ini anak-anak yang kalap, istilahnya kalap itu rejaning zaman masyarakat Kaliputu ini pangupa jiwane saka bubur gitu. Berarti gini, nek bubur gamping dulu memang bentuknya kayak yang sewu ya. Kayak jenang menika. Oh ya seperti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sedulur jagung les bumi. Yang edisi kali ini adalah edisi yang kesekian, yang ke-7 kalau nggak salah ya. Kita memang sudah lama Pak, dari mulai 2020 dan ini 2021. Dan 1 tahun. Kita formasinya memang berempat. Kadang ya bertiga, kadang ya bersatu. Edisi ke-7 kita kali ini adalah edisi yang juga sangat spesial. Karena narasumber kita hari ini adalah asli daerah Desa Kaliputu. Nah, kita nanti akan mengulik ya tentang apa kebudayaan dan juga sejarah dan tradisi yang ada di Desa Kaliputu. Bersama kita Bapak Ali Marzuki. Monggo Pak jenengan saged memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ali Marzuki. Saya di sini pengrajin atau pengusaha jenang Alia. Gitu. Jenang nama Pak? Alia. Dulu saya ikut ibu saya itu jenang menara, tapi karena ya saya pengen mandiri, saya membuat merek sendiri untuk saya pasarkan sendiri. Oh, jenang Alia. Alia, gitu. Kayak merek mobil Pak. Kalia. Oke, kalau kita mendengar Desa Kaliputu yang ada di Kabupaten Kudus ini kan termasuk sentra jenang ya. Pengrajin jenang itu kan betul. Banyak. Betul. Itu kita cari sejarahnya dulu. Kenapa kok di Kaliputu ini? Banyak sekali pengrajin jenang gitu. Betul itu, Mas. Kalau legendanya bahwa di Kaliputu itu kan dulu sebelum orang bikin jenang itu kan ceritanya ada ini anak-anak yang kalap, istilahnya kalap itu terjebur sungai, kali gelis itu. Kelelep itu. Kalap. Kalau orang sini bilang kalap. Hilap itu. Aku kalap, emosi ya. Jadi Mbah Depok Soponyono punya cucu sedang bermain di sungai kali gelis itu, Mas. Di sini ada kali gelis dan itu terjebur kalap, istilahnya kalau orang sini. Kalap. Setelah diangkat itu ternyata dinyatakan meninggal. Terus melintaslah Sunan Kudus sama Syekh Jangkung itu, Saridin itu, dinyatakan kalau ini sudah meninggal, tapi terus ada perdebatan antara Sunan Kudus dan Saridin bahwa ini belum, coba dikasih bubur gamping. Bubur gamping. Gitu. Bubur gamping. Unik gitu. Ya bubur gamping. Itu bubur, maksudnya bubur ya dari beras yang hanya dikasih garam terus disuapkan, bukan gamping-gamping asli itu. Dia pasti tambah semen kan. Istilahnya gitu, terus disuapi dengan itu. Alhamdulillah anak tersebut ternyata mati suri dan bisa hidup lagi. Alhamdulillah. Dan ya betul itu, terus berujarlah Kanjeng Sunan Kudus bahwa rejaning zaman masyarakat Kaliputu ini pangupa jiwane saka bubur gitu. Saka bubur wali gitu. Jadi sabdone wali biasanya mandi seperti itu. Dan alhamdulillah sampai sekarang pun mata pencarian masyarakat Desa Kaliputu itu banyak yang jualan jenang. Gitu.
Nah, untuk namanya itu Pak, cucunya enggak tahu ya, Enggak tahu itu. Dempok itu. Cewek apa cowok? Nah, cewek. Itu. Tapi diyakini cowok gitu. Nggih. Dalam kok ora difokuske itu. Gitu ya. Pokoknya Alkisah ada cucu seorang Mbah Depok. Nggih. Mbah Bermain Dempok itu cowok. Mbah Dempok nggih. Sapa nyono? Mbah Dempok sapa? Mbah Dempok sapa ya? Pria. Jadi enggak usah tanya gendernya. Nggih. Pokoknya hasil putune Mbah Depok mau lah. Nggih. Lanjut. Kaitannya dengan bubur. Nggih. Bubur gamping tadi kan. Nggih, gitu. Terus saat ini bubur gamping kok kasusnya awam ya. Nggih. Awak dhewe lagi krungu iki Iya, ya, bubur Iya, gamping. bubur gamping. Iya. Malah kita itu lebih familiar dengan nama Jenang, Nah, nggih. itu. Kalau jenang itu ceritanya begini, Mas. Di Kaliputu itu usaha jenang kan sudah lama sekali. Termasuk ini beberapa yang menceritakan, gitu, Mas. Ya, apa? Dari saudara keturunan beliau yang menyatakan bahwa dulu itu yang sekitar tahun 1800-an akhir itu ada pengusaha yang namanya Mbah Haji Abdullah. Beliau sudah membuat bubur waktu itu dan uniknya dia sudah benar jualannya memang di pasar Kliwon, tapi atasnya sudah dikasih cap dengan kertas dan sudah dikasih stempel. Gitu. Oh, sudah modern ya. Sudah gitu. Jadi packaging kemasannya Iya, ini gitu. termasuk Walaupun bungkusnya pakai daun pisang gitu. Tapi dia sudah pakai Merek merek itu. brand itu Ya. ya. Ada beberapa yang mengatakan bahwa istilah jenang itu dipelopori oleh Bapak Suradi. Bapak Suradi itu sekitar tahun 1900-an itu dia membuat bubur. Kalau dulu kan pakai beras, bahannya beras, terus gula merah, terus santan. Terus beliau mencoba membuat dengan tepung ketan. Nah ini dikasih nama jenang, membeda dengan bubur tadi. Ini Beda versi. versi yang saya terima beberapa dari keluarga maupun beberapa sesepuh yang sudah itu sudah apa seperti. Apalagi saat ini jenengan juga pelaku penerus sejarah nikah ya. Kalau dulu kan tahun 90-an itu kan ada dibentuk semacam paguyuban ya Mas ya. Paguyuban pengusaha jenang yang ada di Kaliputu, Subur Makmur itu setiap bulan itu kumpul gitu dari pelaku-pelaku beliau. Ada yang putra dari Pak Suradi itu, jadi kan bisa menceritakan sejarah. Dari silsilahnya ini sejarahnya dari situ kami itu. Jadi para pelaku-pelaku itu ya coba saya catat, saya ingat itu. Untuk brand pertamanya apa itu, Pak? Saya agak lupa. Ada di catatan. Yang Pak Suradi itu. Kalau Pak Suradi Sinar Bulan. Sinar bulan Pak Suradi. Masih ada. Sekarang sudah wafat, anaknya sudah wafat semua, menantunya sudah wafat, tidak punya keturunan. Jadi nggak ada. Ya. Tapi dia masih family dengan Sinar 33. Itu kakaknya Sinar. Jenang 33. Sinar 33 itu. Sinar 9 dulunya. Sinar 33. Sinar 3. Ya. Pak Suradi itu. Pak Suradi Sinar Bulan. Sinar Bulan. Kira Sinar 9. Sinar 9. Iya, malu ning ndi? Kalau Pak Suradi itu sebelah sini Mas, sebelah timur jalan itu dulu. Oh, sebelah wetan. Jadi ini kalau Pak Suradi itu sudah punya, kalau dulu itu warung ya, itu uniknya di situ sudah ada plang namanya BSK Bapak Suradi Kaliputu Sinar Bulan. Sinar 9. Oh. Sinar Bulan. Sinar Sinar Bulan. bintang songo niku. Sinar kan punya sana, yang 9 punya sini. Itu berarti dikolaborasikan. Sailor Moon. Iya. Sinar 9. Sinar Bulan. Terus nek perbedaannya kalau bubur gamping itu dengan beras, jenang itu dengan ketan. Tepung ketan. Berarti gini, nek bubur gamping dulu memang bentuknya kayak yang sewu ya. Kayak jenang menika. Ya seperti bubur putih. Apa kayak bubur putih, bubur abang itu, Pak? Tidak, bubur dari tepung beras. Ya seperti bubur untuk bayi itu loh, Mas.
Kalau bubur beras sing kanggo bancaan itu kan beras sih. Beras, itu ditepung. Beda itu Pak ya. Tepung. Bubur sum-sum itu. Nah, seperti itulah. Oh, kados bubur sum-sum ngoten niku. Oh, itu yang namanya bubur gamping. Gamping itu bubur sum-sum. Oh. Terus sekarang unik itu, karena saumurku sampai saiki lagi ngerti nek ana jenenge bubur gamping. Nah, itu. Padahal mungkin udah pernah makan ya? Saya belum pernah. Nek gampingnya tahu aku. Oke. Ini Pak, untuk Pak niki kula nggih, monggo. kula sukane niku. Halal. Niki bubur Niku jenang niku. bubur jenang, bukan bubur itu. Makanya kalau orang tua-tua itu pasti ngomongnya tuku bubur jenang. Nggih. Mboten jenang tok, ana bubure Mas ya. Kalau bubur itu Pak, sampai saat ini masih ada yang produksi dan diperjualbelikan apa tidak? Kalau sini enggak, Mas. Enggak ada. Sudah eranya sudah jenang semua. Gitu. Terus kalau tidak dijual berarti mungkin di suatu event atau suatu tradisi yang mengharuskan membuat bubur gamping itu ada di sini. Sebenarnya kok enggak ada, Mas. Sudah enggak ada. Enggak ada, iya. Berarti Kalau bubur putih, bubur merah itu masih ada gitu. Bubur merah putih. Merah putih gitu. Bubur gamping malah udah enggak ada sama sekali. Bubur merah putih biru ya. Belanda. Padahal bubur gamping itu awal mula untuk legenda ya Mas, legenda yang ada di situ. Sehingga tercipta inovasi. Ini termasuk inovasi Pak ya, pengembangan. Terbarukan. Kalau ini sama kalau adanya makanan seperti ini kan ada Pak. Namanya itu madu mongso. Mungkin dari sini juga Pak. Kalau madu mongso itu prosesnya beda Mas dengan jenang. Beda. Madu mongso itu apa? Ketannya dibikin tape. Ya, tape ketan. Tuh gitu. Beda. Yang sama mungkin dodol. Sama itu dodol. Ya, hampir mirip kalau. Hampir mirip. Dodol itu. Kalau dodol itu dari Jawa Barat. Atau orang-orang yang di luar Jawa seperti orang Bali ya, itu kalau menyebut jenang ini juga dodol. Ya, gitu. Jadi saya kalau kirim ke Bali ya namanya dodol Bali. Tapi kalau di sana uniknya dodol Bali itu dibungkus pakai klobot itu. Oh. Gitu. Pakai tarik kecak. Ya. Dodolnya ngono lah, dodol. Sampai patah gini-gini. Bisa itu karena kan dibayar. Iya. Jadi untuk kemasan itu sebenarnya ada sejarahnya juga ya. Awal-awalnya kan cuma dibungkus pakai daun pisang. Pakai daun pisang. Terus setelah itu ada dibungkus dengan kebo. Napa Pak? Kebo itu anyaman dari daun lontar atau daun siwalan. Dibentuk seperti dompet gitu. Oh, jadi memasukkannya gitu kalau sudah matang terus dimasukkan satu-satu, nanti 10 diikat jadi satu. Itu kebo. Jadi waktu itu masih bubur kebo. Jadi masih jenang itu masih belum begitu familiar gitu. Terus sesudah itu ada pakai tebok. Jadi tebok itu seperti tampah. Ya, tampah diameter sekitar 20 cm. Tambah bambu ya? Tambah bambu. Nah, itu tebok. Setelah itu baru era ini pakai kertas yang dibungkus 1/4 kilo, namanya jenang perapatan itu. Oh, itu. Ada ya jenisnya ya. Terus beda-beda pengemasan. Mereka ya ada terbarukan lagi ketika plastik mulai gampang itu didapat, orang di sini bikin dengan cara digelintir gitu, dipocong kiri kanan, diikat kiri kanan dengan benang. Gitu. Jadi itu namanya jenang gelintir. Jenang gelintiran. Oh, berarti gitu. Jenisnya jenang yang lilin berbeda, atau Pak ya? Jenang lilin juga gitu. Ada jenis jenang perapatan. Iya, dari awal itu ada bubur kebo itu, terus ke era tahun 70-an itu pakai tebok itu. Terus sudah itu 70 sampai 80-an itu pakai ini kertas itu. Kertasnya kayak kertas minyak itu. Kertas minyak. Yang dibungkus 1/4 kilo. Oh. Sampai sekarang masih ada Pak ya? Kalau masih ada yang kalau yang kertas. kebo sama tebok itu sudah ada. Kalau yang pakai kertas itu masih ada beberapa. Ada salah satu
merek yang terkenal yang masih pakai kertas. Iya, gitu. Teboe ganti nampan sekarang ya. Iya, betul. Nampan plastik. Jadi lebih udah gampang. Jadi yang ini adalah generasi terakhir ya dibungkus seperti ini. Namanya Pak? Ini Jenang. Enggak, maksud tadi kan ada yang gelintir kalau Jenang orang gelintir, ini. jenang gelintir kalau ini. Kalau pucuknya enggak diikat, Pak. ya, kalau dulu kan diikat kiri kanan, Iya. itu namanya jenang lilin gitu. Oh, senang ini. Terus ada tabnya satu-satu. Zaman cilikanku jono. Sekarang nggak ada ya. Nggak ada. Yo, Ya ada tapi es lilin. jarang sih. Jarang yang di. Ono ngene. Jadi perkembangannya sebenarnya di Kaliputu ya seperti itu. Jadi ada mekanismenya. Apa mekanisme apa ngono niku Mas? Itu runtutannya. Oh, ngeri. Histeris. Historinya. Story, Mas. Iya. Nah, Apa gitu. Oke. Tapi nek filosofi untuk nama-namanya itu ada atau enggak, Pak? Ya, apa Mas? Dari tebo Ya, terus atau kebu. atau nama jenang itu Kalau saya kok tidak apa ya, tidak menemukan ada suatu referensi atau cerita tutur yang mengatakan bahwa jenang itu dari kata apa, filosofinya seperti apa, saya kurang tahu. enggak ada. Jadi ya gitu. Gitu. Kalau dodol mungkin filosofinya karena itu dijual ya. Iya. Didol. Banyak dari dulu apa kayak dodol. Mata ya bisa jadi. Enggak, kalau di Bali jualan kan nggak dodolan gitu kan. Oh, iya. Ya kan? Itu langsung termentahkan ya, Pak. Monggo kalian. Monggo lho. Monggo lho, Pak. Tapi kalau apa bubur gampingnya itu memang asli dari sini apa negara lain ada ya, Pak? Daerah-daerah lain. lain. Ya, saya rasa ada. Mas. Ada mungkin. Ada, nggih. Jawa gitu Beda termasuk. nama, Gitu. Beda nama banyak. Jadi Tujuannya kanggo apa mau Selamatan. nyawani, Pak? Apa? iya, Nambani. 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 Iya, anak yang Mati iya, suri. mati suri itu. Itu tadi kan masalah Jenang, ya. Kalau bisa diceritakan itu Iya. teboan tradisi dari mulai kapan terus kok bisa menjadi budaya ya sampai sekarang? Gini Mas, jadi itu adalah pemikiran saya waktu itu. Kalau jenang atau dodol ini di mana tempat juga banyak. Iya. Tapi saya pengen bahwa di Kaliputu itu saya gali punya ciri khas tersendiri agar membedakan dengan dodol maupun jenang yang di tempat yang lain. Seperti dari segi legenda kita punya, segi sejarahnya kita sudah mulai tahun 1800-an sampai sekian itu. Mbah Saridin dan Mbah Nggih, Sunan itu. Mbah Sunan Kudus itu. Dari akar budayanya ini yang saya angkat agar kita punya nilai lebih dan punya pembeda dengan Daerah lain. Daerah lain. Jadi awalnya begini Mas, kalau yang teboan itu kami mau